Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar dari teman-teman semua dan juga ibu dosen tentunya. Nah, semoga selalu sehat, mendapatkan ridho, rahmat, serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, di pagi ini langsung saja saya dan teman-teman kelompok 5 yang beranggotakan 1. Aulia Hilda Nurrohma dengan NIM 207190008. Yang kedua ada Hamdan Ilhamni dengan NIM 207190092. Yang ketiga ada Fitria Nuraida dengan NIM 207190063. Yang keempat ada Reni Setianingsih dengan NIM 207190041. Yang kelima ada saya sendiri Siti Ifaina Nasrokah dengan NIM 207190077. Yang keenam ada Taufik Hidayat Pratama dengan NIM 207190080. Dan yang terakhir, yang nomor 7 ada Vinda Kristianti dengan NIM 207190049. Nah, di sini saya dan kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudul tentang mikrobiologi farmasi dan kesehatan. Nah, pasti udah pada nggak sabar nih ya untuk mendengarkan penjelasan langsung yang akan dipaparkan oleh pemateri. Nah, langsung saja materi akan dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ifaina Nasrokah. Di sini saya akan melanjutkan tentang mikrobiologi farmasi. Nah, apa sih mikrobiologi farmasi? Mikrobiologi farmasi adalah ilmu mikrobiologi terapan yang mempelajari tentang mikroorganisme yang berkaitan dengan produksi antibiotik, enzim, vitamin, dan vaksin, dan produk farmasi lainnya, serta mencakup studi tentang mikroorganisme yang menyebabkan kontaminasi pada sediaan farmasi, degradasi, kerusakan, dan pembusukan bahan baku farmasi dan produk terjadi, serta mendalami konsep proses dan teknik mikrobiologi untuk mengatasi atau deteksi kontaminasi. Nah, sejak lama manusia itu telah memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat. Misalnya pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, masyarakat Sumeria dan Babilonia telah memanfaatkan yeast untuk membuat bir. Jadi mereka memanfaatkan yeast untuk membuat bir yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sedangkan pada masyarakat Mesir itu sebelum tahun 4000 sebelum Masehi telah menggunakan yeast untuk mengasamkan roti. Nah, pada masyarakat Sumeria tadi kan dia memanfaatkan yeast untuk membuat bir. Nah, lalu pada masyarakat Mesir mereka malah justru menggunakan yeast untuk mengasamkan roti. Nah, masyarakat Babilonia juga memiliki pengetahuan untuk mengubah etanol dalam bir menjadi asam asetat atau bisa disebut dengan cuka. Nah, produk alami yang disintesis oleh mikroorganisme itu menjadi sangat penting. Nah, produk-produknya itu ada yang pertama antikoagulan, lalu ada depresan, lalu ada vasodilator, herbisida, insektisida, hormon tanaman, enzim, dan inhibitor enzim. Itu telah diisolasi dari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme lebih sering digunakan untuk menghasilkan enzim seperti enzim amilase yang digunakan untuk membuat bir, roti, dan memproduksi tekstil. Nah, serta enzim
tease itu yang digunakan untuk mengempukan daging, melunakkan kulit, membuat deterjen dan keju. Lalu lanjut, industri makanan, minyak, kosmetik, dan farmasi itu juga menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan polisakarida. Nah, Xanthomonas campretis itu menghasilkan polisakarida yang dikenal sebagai santan. Itu gunanya untuk apa? Dia berguna untuk menstabilkan bahan makanan. Nah, sebagai agen pengikat untuk berbagai produk farmasi, serta untuk perwarnaan tekstil. Lalu pada Leuconostoc mesenteroides itu bila ditumbuhkan pada media yang mengandung sukrosa, nah dia akan memproduksi dextran. Dextran itu suatu polisakarida yang dapat digunakan sebagai saringan molekuler untuk memisahkan molekul dan kromatografi kolom. Nah, lanjut ke mikrobiologi farmasi modern. Nah, mikrobiologi farmasi modern ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan dimulainya produk-produk antibiotik. Nah, suplai produk farmasi di dunia termasuk antibiotik, steroid, vitamin, vaksin, asam amino, dan hormon manusia itu diproduksi dalam jumlah besar oleh mikroorganisme. Nah, lalu ada Streptomyces hygroscopius itu memiliki strain yang berbeda untuk membuat hampir 200 antibiotik yang berbeda. Nah, antibiotik itu pada dasarnya dibuat dalam skala industri dengan cara menginokulasi spora dari kapang atau Streptomyces dalam suatu media pertumbuhan dan menginkubasi dengan aerasi yang baik. Setelah mencapai konsentrasi yang cukup, larut diekstrasi, dipeptipasi, dan diperlukan dengan prosedur standar industri lainnya. Nah, lalu pembahasan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Sama halnya dengan penjelasan pada mikrobiologi farmasi, pada mikrobiologi kesehatan, tubuh manusia membutuhkan ketahanan terhadap berbagai macam penyakit. Salah satu contohnya adalah infeksi pada tubuh manusia. Tubuh manusia membutuhkan bakteri baik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh terbaru lainnya adalah pada virus COVID-19. Manusia membutuhkan vaksin untuk menangkal masuknya virus tersebut. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa mikrobiologi atau mikroba sangat dibutuhkan dalam dunia farmasi maupun dunia kesehatan. Saya, Vinda Kristianti, di sini akan melanjutkan presentasi mengenai pemanfaatan mikroorganisme pada bidang farmasi dan kesehatan. Contoh pemanfaatannya yaitu produksi vitamin dan asam amino. Vitamin dan asam amino merupakan faktor pertumbuhan yang sering digunakan dalam farmasi atau ditambahkan pada makanan. Beberapa vitamin dan asam amino dihasilkan melalui proses mikrobiologi. Salah satu contohnya adalah vitamin B12 yang diproduksi sebagai produk samping pada fermentasi antibiotik oleh Streptomyces. Selain itu, vitamin B12 juga diperoleh dari fermentasi Propionibacterium sermani atau Paracoccus denitrificans. Asam amino digunakan secara luas dalam industri makanan, tambahan pakan, dalam obat, dan sebagai pemula pada industri kimia. Salah satu asam amino yang dibutuhkan manusia adalah lisin. Konsentrasi lisin pada padi-padian tidak cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lisin diproduksi melalui fermentasi mikroorganisme. Produksi lisin dari karbohidrat menggunakan Corynebacterium glutamicum. Selanjutnya, yaitu produksi alkaloid ergot.
Alkaloid ergot merupakan golongan obat yang dapat memicu kontraksi pada otot polos. Alkaloid ergot pertama kali diperoleh dari Sclerotium ascomycetes, yaitu Claviceps purpurae. Istilah ergot digunakan untuk menunjukkan bahwa alkaloid jenis ini dihasilkan dari fungi. Berdasarkan kandungan asam lisergat dan klavin, alkaloid ergot dibedakan menjadi dua kelompok. Alkaloid asam lisergat hanya diproduksi oleh genus Claviceps, sedangkan alkaloid klavin ditemukan pada genus Aspergillus, Penicillium, dan Rhizobium. Alkaloid ergot ini biasa digunakan untuk menstimulasi sistem syaraf simpatik. Beberapa alkaloid lisergat seperti ergotamin dan ergobasin digunakan pada proses terapi kandungan, yaitu untuk mengkontraksi uterus pada proses melahirkan. Selanjutnya yaitu produksi antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Penggunaan antibiotik secara komersial pertama kali dihasilkan oleh fungi berfilamen dan oleh bakteri kelompok Actinomycetes. Sebagian besar antibiotik digunakan secara medis untuk mengobati penyakit bakteri, meskipun sebagian diketahui efektif menyerang fungi. Salah satu contoh dari antibiotik adalah penisilin. Penisilin adalah antibiotik yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming dari jamur genus Penicillium. Mekanisme kerja dari derivat penisilin ini yaitu menekan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat reaksi transpeptidase sintesis dinding sel bakteri. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari antibiotik yang diproduksi secara komersial. Yang berikutnya yaitu produksi steroid. Hormon steroid sangat penting peranannya dalam dunia kesehatan. Misalnya, kortison dan steroid lainnya yang serupa. Steroid dapat digunakan untuk mengobati gejala yang berhubungan dengan alergi. Asistensi steroid seperti kortison memerlukan lebih dari 35 langkah, sehingga steroid sangat mahal untuk diproduksi secara kimiawi. Misalnya, kortison dapat disintesis dari asam dioksikolat melalui 37 langkah, yang beberapa diantaranya memerlukan kondisi temperatur serta tekanan yang sangat ekstrim, serta memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga kesulitan-kesulitan pada introduksi atom oksigen pada cincin steroid dapat diatasi dengan memanfaatkan mikroorganisme. Penggunaan mikroorganisme sendiri untuk mengganti proses kimiawi yang dikenal dengan istilah biokonversi. Bentuk transformasi lain dari inti steroid dilakukan oleh mikroorganisme melalui proses hidrogenasi, dihidrogenasi, dan epoksidasi. Yang berikutnya yaitu produksi vaksin. Penggunaan vaksin sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Pengembangan dan produksi vaksin sendiri merupakan salah satu tugas penting industri farmasi. Produksi vaksin meliputi pengkulturan mikroorganisme yang memiliki properti antigenetik yang diperlukan untuk meluncurkan respon imun primer. Vaksin diproduksi oleh stain mutan patogen viral tanpa menghilangkan antigen yang diperlukan untuk menimbulkan respon imun. Perkembangan bidang bioteknologi memungkinkan produk seluruh vaksin baru. Beberapa vaksin baru ini ditunjukkan bagi target baru, dan beberapa lagi efektif serta memiliki efek samping lebih sedikit dibandingkan
dengan vaksin tradisional yang ada saat ini. Produksi vaksin terhadap yang efektif dalam mencegah infeksi oleh bakteri, fungi, serta protozoa yang melibatkan pertumbuhan selain mikroorganisme pada media artifisial yang meminimalkan gangguan berupa respon alergi. Baik, selanjutnya dengan saya Aulia Heldanur Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai keuntungan dari mikroorganisme di bidang farmasi. Yang pertama, keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam memanfaatkan mikroorganisme di bidang farmasi adalah dapat menghasilkan produk antibiotik. Antibiotik ini dapat dihasilkan dari mikroba Penicillium schizogenum yang difermentasi. Sehingga ketika difermentasi, maka mikroba tersebut dapat menghasilkan produk antibiotik yang bisa digunakan oleh manusia. Selanjutnya adalah dapat menghasilkan vaksin. Vaksin sendiri berasal dari virus penyebab suatu penyakit yang dilemahkan. Contohnya saja seperti akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi vaksinasi COVID-19 itu diperoleh dari virus COVID-19 yang sudah diproses dan dilemahkan. Selanjutnya adalah dapat menghasilkan steroid. Steroid ini merupakan dihasilkan dari proses hidrokulasi fungi Rhizopus arizius. Kemudian dapat menghasilkan vitamin dan asam amino. Bakteri Clostridium dan fungi Eremoticium sb yang difermentasi sehingga menghasilkan vitamin riboflavin. Keuntungan selanjutnya yang dapat diperoleh dari mikroorganisme di bidang farmasi dan juga kesehatan adalah dapat menghasilkan alkaloid ergot. Alkaloid ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kegiatan terapi. Alkaloid ini dapat dihasilkan dari Sclerotium ascomycotes atau fungi yakni Claviceps purpurae. Selanjutnya, manfaat berikutnya yang dapat diperoleh dari mikroorganisme di bidang farmasi adalah dapat menghasilkan protein manusia. Salah satu contoh protein dari manusia adalah insulin. Insulin ini dapat dihasilkan atau diperbanyak dari potongan kode insulin yang ditransformasikan ke dalam sel bakteri Escherichia coli sebagai inang agar menghasilkan insulin bagi manusia. Jadi, perbanyakan insulin tersebut melalui proses disisipkan atau ditransformasikannya kode insulin ke dalam bakteri Escherichia coli. Materi selanjutnya yaitu tentang mikroba patogen. Seperti yang dikatakan, mikroba patogen memiliki sifat parasit terhadap inangnya. Berikut beberapa contoh dari mikroba patogen. Yang pertama ada Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli adalah bakteri yang sering menyebabkan gangguan pencernaan, umumnya disebabkan melalui makanan yang terkontaminasi dan tidak dimasak dengan benar, termasuk juga sayur-sayuran yang mentah. Bakteri yang kedua yaitu Salmonella gastroenteritis. Salmonella gastroenteritis adalah bakteri yang menyebabkan penyakit salmonella. Penyakit ini adalah penyakit infeksi yang sering terjadi pada pencernaan dan digambarkan sebagai kondisi keracunan makanan. Bakteri ini dapat ditemukan di saluran usus manusia dan hewan lain. Yang ketiga ada Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri ini, yang ditularkan dari manusia melalui udara. Dan yang keempat ada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri yang menyebabkan infeksi staph. Infeksi staph adalah
infeksi yang menyebabkan tubuh Anda menjadi kebal akan antibiotik jenis penisilin, yaitu antibiotik untuk menangani infeksi bakteri, serta beberapa jenis antibiotik lainnya dalam kelas obat cefalosporin. Bakteri ini biasanya mudah menyerang orang dengan sistem imun lemah, dengan orang yang lanjut usia. Yang kelima ada Streptococcus pneumoniae. Bakteri yang satu ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri ini. Penyakit ini adalah menular dan biasanya menyebar melalui partikel udara dari batuk atau bersin. Dan yang terakhir ada Clostridium difficile. Clostridium difficile adalah bakteri yang biasanya ditemukan di usus. Jika menyerang tubuh, bakteri ini dapat menyebabkan penyakit GI saat tumbuh berlebihan karena penggunaan antibiotik atau sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat Pratama. Saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan untuk mikrobiologi farmasi di masa depan. Pada dasarnya, mikrobiologi farmasi merupakan ilmu yang terus berkembang dan sangat diperlukan dalam produksi dan penjamin mutu produksi farmasi. Dunia mikroorganisme selalu saja membawa tantangan untuk diteliti, yang mana ini sangat berguna sekali untuk masa depan. Banyak bidang yang telah memanfaatkan peran mikroba untuk menunjang kehidupan, tidak terkecuali dunia kefarmasian. Selain sebagai penyebab penyakit, mikroorganisme juga berperan dalam menyokong kesehatan tubuh. Maka dari itu, kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah sekali, hal ini menjadi peluang untuk anak bangsa untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan guna untuk membuat obat dari bahan alami yang minim dari bahan-bahan kimia. Yang mana kekayaan alam Indonesia ini sangat luas sekali ya. Jadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat obat yang terhindar dari bahan-bahan kimia. Karena di zaman sekarang, contohnya kasus kemarin yaitu tentang COVID itu kebanyakan dari bahan-bahan kimia yang digunakan. Maka dari itu tantangan di masa depan untuk mikroorganisme dalam bidang farmasi ini, kita harus membuat obat yang seminimal mungkin dari bahan kimia dan seminim mungkin dari efek samping yang diterima oleh tubuh kita.